Maaf, kali ini gue mau nge-review suatu TWS. Itu menurut gue TWS yang bagus, tapi sebenarnya gue udah lihat dari awal tahun. Tapi gue baru berani beli TWS ini baru-baru ini, bulan April, karena gue susah banget nyari review dari headset ini. Dan ya ini headset lumayan mahal, jadi gue kayak takutnya suaranya jelek atau gimana gitu. Ini dia TWS-nya, Baseus iQOO G10, bisa lihat. Ini TWS yang cocok juga untuk gamer komputer kayak gue, ya bukan gamer banget sih, karena dia salah satu TWS yang punya dua konektivitas. Jadi kalian bisa connect ke TWS nya pakai bluetooth ataupun pakai dongle, itu yang mana minim delay. Klaim mereka sih 25 ms, dan gue buat main Valo di komputer itu masih oke. Masih nggak kerasa delaynya, ibaratnya nggak kerasa delaynya. Ada, pasti ada, tapi gue bisa bilang nggak kerasa. Karena kenapa gue bilang begitu, karena di komputer gue biasanya pakai ini Traxxas Daxa, yang pasti ada delay juga, namanya wireless tapi minim delay. Dan menurut gue ini nggak beda jauh dan lebih friendly buat gue. Kenapa, nanti gue akan jelasin. Ya, jadi ini barangnya Baseus iQOO G10. Ini gue bukan unboxing ya, karena gue udah pakai barangnya sekitar seminggu. Jadi gue udah bisa kasih nilai lah berapa ini, maksudnya dari gue bukan orang yang ahli audio atau gimana, tapi gue sebagai user awam, anggap saja begitu. Oke, kita buka. Ini udah gue kembaliin ke bentuk unboxingnya awal. Ini dalamnya ada penjelasannya, terus ini depannya, ini isinya kitab-kitab sama kartu garansi kalau nggak salah, nggak terlalu penting. Ini dia headsetnya, kita taruh dulu. Dan di dalamnya itu ada lagi, nah ini yang penting, dongle 2,4 GHz. Ini dia bisa dipecah jadi dua part. Kalau kalian mau pakai di HP bisa pakai yang HP-nya Type C, ini bisa langsung ceklek. Kalau kalian mau pakai di komputer tinggal masukin adapternya, tinggal colokin komputer nantinya. Oke, lalu di dalamnya ada kabel USB sama ear tips-nya yang kecil sama yang lebih gede, karena yang dipakai ini yang medium. Oke, ini kita kembaliin ya, kita cek dulu deh boleh. Tutorial, oke, sama ada kartu garansi, stiker dari Baseus-nya. Oke, sama ada nota dari toko saya beli. Cuman kalau nota ini nggak setiap toko ngasih mungkin ya, jadi anggap aja nggak ada. Untuk bukti pembelian doang mungkin. Kalau masuk dia, oke masuk. Ini lumayan keras loh bahannya. Ini dia TWS-nya, ini dongle-nya. Kita colokin komputer gue ya. Oke, TWS-nya. Ini belakangnya tuh tadi ada stiker tapi udah gue copot, kayak stiker serial number gitu. Sama ini ada tombol di sini, nggak kelihatan kalau di kamera. Oh, itu ada pantulan dikit, ada bulat di tengah dia. Dia rata sama bodinya. Kalau dipencet, gue nggak tahu fungsinya sebenarnya untuk apa, tapi kayaknya untuk ngecek baterai casingnya aja sih. Kalau dibuka dia otomatis nyala. Oke. Dia warna lampunya itu bisa biru muda sama oranye ya. Langsung kita cabut aja, kita tutup. Ini masih connect ke komputer gue. Kalau kalian lihat, ini ada suaranya. Gue nggak bisa kasih detail suaranya karena gue nggak punya mikrofon yang proper ya untuk apa namanya, nanti malah jadi review yang kurang bagus. Oke. Gue pakai dulu headsetnya. Oke. Sekarang kita coba main Valorant ya. Ini headsetnya gue pakai. Ini layarnya agak gue miringin ke kalian, nggak apa-apa, biar kelihatan dikit. Sebenarnya TWS kayak gini tuh udah ada beberapa seri ya, maksudnya kalau gue lihat itu ada Razer
Razer punya pokoknya headset wireless kayak gini yang bisa pakai dongle tapi harganya sekitar 2,2 juta. Terus ada juga soundcore dari Anker itu harganya 1 juta, sama punya JBL itu harganya 2,5 juta. Cuman ya ini yang paling murah di 650.000. Ya jadi gue udah coba pakai TWS ini sekitar seminggu dan gue puas sama kualitas suara dan klaim mereka soal minim latency itu. Menurut gue akuin gue puas sama klaim mereka karena ya gue bisa buat main komputer dan gue bisa juga buat main HP. Karena untuk ganti modenya itu gampang, kalian bisa setting di aplikasinya, mau kalian tap 3 kali atau mau kalian tap hold atau mau kalian tap 2 kali, itu bisa kalian setting. Jadi kalian bisa punya 6 shortcut di headset itu, kanan dan kiri itu bisa beda. Kalian bisa setting dari aplikasi Baseusnya sendiri dan pairingnya itu mudah. Kalau kalian beli itu nggak usah takut pairingnya susah atau gimana, karena dari kalian buka casing aja itu, kalau Bluetooth HP kalian nyala akan langsung connect ke aplikasi Baseus dan kalian bisa ngelihat persentase dari baterai headset kanan, TWS kanan, TWS kiri, dan baterai casingnya juga kalian bisa ngelihat gitu. Bahkan kalian bisa ganti equalizernya, itu ada 3 mode, satu di basic atau original, itu yang menurut saya paling stabil, paling imbang di antara bass sama vokalnya, itu masih kedengaran dua-duanya. Lalu ada mode audio musik di tengah, itu lebih cenderung ngebikin suaranya bulat, bukannya nggak enak tapi eh, emang cocoknya untuk musik menurut saya. Kalau untuk main game menurut saya masih kurang, karena kayak suara stepnya jadi kurang terasa gitu. Tapi untuk musik gue akuin itu enak banget, apalagi gue cenderung cukup bass head, jadi gue lumayan suka yang lagu yang ngebass gitu, dan itu rasanya kayak eh, enak banget dah pokoknya gitu. Sama terakhir itu ada yang gaming mode, itu suaranya relatif dibikin jadi cempreng, mungkin biar kita jadi sensitif terhadap suaranya. Tapi gue jarang pakai itu sih, biasanya gue kalau main game itu pakai mode yang biasa. Dan juga tadi di awal gue sempat ngomong kalau uh, kenapa alasan gue lebih milih TWS ini dibandingkan Lexus Daksa TS1 gue, yang mana ini gue akuin suaranya lebih enak. Ini gue kasih rating ini 8,5, sedangkan ini 9 lah ya. Kenapa? Ya itu dengan ekspektasi yang sama untuk pendengaran gue agak susah tuh sih. Tapi itu bisa gue wajarkan karena ya ini headphone, ini TWS yang pasti suaranya beda. Driver ini pasti lebih gede dan dia ada ruang mainnya, peredamannya lebih gede. Maksudnya itulah, gue nggak ngerti bahasa audionya tapi kalian pasti paham maksud gue. Sedangkan ini ya cuman TWS begitu dia, tapi ya udah, ini TWS dia ringkas kecil gitu, jadi mungkin ada pengorbanan sedikit di suaranya, tapi menurut gue ini udah oke banget untuk kalian. Apalagi kayak kalau kalian nggak audiophile banget, yang suka banget sama audio gitu sampai gitulah pokoknya, gue nggak paham, menurut gue ini udah cocok buat kalian. Jadi kalau kalian masih takut untuk beli Baseus iQOO G10 ini, ya semoga aja video gue ini bisa membantu sebagai orang awam yang nggak ngerti audio banget gitu. Oh iya, satu lagi, kenapa gue lebih milih ini dibandingkan headset tadi? Karena headset ini tuh, gue lupa bahasanya apa, ini apa namanya, klem ya atau apa ya, ininya tuh cukup kuat dan di atasnya tuh apa ya, kan kepala jadi ketekan gitu ya.
Gue kemarin terakhir pakai headset ini buat main game background, game horror sama temen gue, itu baru gue pakai setengah jam udah pusing gue, sumpah pusing banget. Padahal ya sebelumnya gue pakai headset kayak gini berjam-jam tuh gak apa-apa gitu. Makanya gue pikir mungkin gue udah tua gitu. Padahal headset tuh ya baru setahun paling umurnya. Makanya gue beli ini dah, karena ya gue bisa pakai buat komputer sama buat HP gitu. Dan ganti koneksi dari dongle ke bluetoothnya itu menurut gue udah seamless banget, enak banget. Bahkan saat kalian lagi connect ke komputer, kalian masih tetap bisa ganti-ganti mode Baseus ini lewat HP. Kalian bisa ngeliat persentase baterainya, jadi dia tetap connect ke bluetooth HP, cuman suara yang diterima suara yang dari dongle gitu. Jadi menurut gue itu udah fitur yang oke banget, udah cukup banget, apalagi buat harganya yang masih 650 ribuan dibandingin yang lainnya. Oh iya, dan tadi kan ada saingannya tuh, ada Soundcore 1 juta, ada Razer 2,5 juta, terus ada JBL 2,5 juta juga, sama ada Sony InZone itu kalau nggak salah 3,3 juta deh. Ya ini paket murah. Sekian video dari gua, terima kasih.